Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syedina wa maulana bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Saudaraku pemirsa Lentera Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Pemirsa Lentera Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu untuk taat, beribadah kepadanya, dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Saudara sekalian, ada sesuatu yang sangat menarik dalam ayat ini, walaupun semua ayat dalam Al-Quran itu menarik, bahwasanya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada kata ahsin di sini, yakni berbuat baiklah. Mengapa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, padahal dalam ayat ini kata ahsin yang ada dalam ayat ini sudah mencakup semuanya. Ini menggambarkan li ahamiyati, karena urgensinya. Dan juga sebagian manusia itu lupa, ya hadirin dimuliakan oleh Allah, lupa kepada kedua orang tuanya. Karena di antara watak manusia masih memikirkan mustaqbal al-bahik, yakni masa depan yang lebih jauh. Maka ketika seorang ayah dalam sebuah keluarga ditanya, ketika ia ditanya, Bapak, untuk apa Anda bekerja? Untuk apa Anda bekerja pagi, siang, sore, malam? Baru Anda akan pulang ke rumah. Jawabnya saudara sekalian, pemirsa Lentera Hati yang dimuliakan oleh Allah, jawabnya untuk menafkahi anak dan istri saya, untuk membiayai anak dan istri saya, untuk memberi makan anak dan istri saya. Tapi berapa banyak orang yang ketika ditanya untuk apa Anda bekerja, jawabnya saudara sekalian, berapa persen yang menjawab, yang hanya menjawab untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Padahal hadirin dimuliakan oleh Allah, kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Tanpa orang tua meminta kepada kita, kita wajib untuk memberikan kepada ia. Maka saudara, pemirsa Lentera Hati yang dimuliakan oleh Allah, saya teringat dalam sebuah kisah. Ketika di hari kiamat, ada seorang pemuda yang dicobloskan ke dalam neraka karena ketaatan dia kepada ibunya. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Seorang anak yang begitu taat kepada kedua orang tuanya, tetapi dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini merupakan pemuda yang taat kepada kedua orang tuanya, wabil khusus kepada ibunya. Bahkan ia rela untuk kehilangan pekerjaannya. Berpuluh-puluh tahun ia kehilangan pekerjaannya. Berpuluh-puluh tahun juga ia harus merawat orang tuanya yang sudah tua. Bahkan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking taatnya kepada orang tuanya, saking cintanya kepada ibunya, setiap hari ia membersihkan kakinya, memberi makan, ya, kemudian memandikannya, dirawat dan lain sebagainya. Bahkan sampai membersihkan, membersihkan kotorannya, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Ternyata pemuda ini dilemparkan ke dalam api neraka. Sampai-sampai malaikat kebingungan, ya Allah, mengapa engkau mencebloskan dia ke dalam neraka? Padahal dia adalah seorang anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Tentu ini menjadi pertanyaan. Maka kata Allah, wahai malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang engkau ketahui. Saudara sekalian, ternyata pemuda yang dikenal sebagai pemuda yang taat kepada kedua orang tuanya, pemuda yang dikenal sebagai pemuda yang cinta kepada kedua orang tuanya, ternyata
ia menyembunyikan keluh kesah di dalam hatinya, walaupun hanya sekecil biji zarrah. Ceritanya adalah suatu ketika si anak ini sedang memandikan ibunya. Ketika ia memandikan ibunya, seorang pemuda ini yang begitu taat kepada kedua orang tuanya, ia mengatakan dalam hati, apa yang ia katakan, hadirin dimuliakan oleh Allah, pemirsa yang terhati yang dimuliakan oleh Allah, ia mengatakan, kapan ini berakhir? Na'udzubillah min zalik. Ia hanya mengatakan bahwa kapan ini berakhir. Ketahuilah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu kecil apapun yang tersembunyi di dalam dada manusia, yang tersembunyi di dalam hati manusia, maka Allah bisa mengetahui. Bahkan apabila ia berada dalam situasi yang gelap gulita, semut yang berada dalam batu yang gelap gulita, Allah bisa mengetahuinya. Maka saksikanlah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pemuda ini dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ia tidak ikhlas menolong ibunya, merawat ibunya, mencintai ibunya. Maka saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu syarat untuk diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, entahkah itu ibadah umum atau ibadah khusus, yakni adalah ikhlas. Anda tidak ikhlas, maka ibadah Anda tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amali wajhillah, Anda beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Anda tidak ikhlas kepada Allah, maka ibadah Anda tertolak walaupun berpuluh-puluh tahun lamanya. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, mencintai kedua orang tua kita dengan ikhlas, dengan hati yang tulus, maka Allah akan memberikan balasan surga. Pemirsa dan terhati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi seorang anak yang selalu memproduksi kebaikan untuk kedua orang tua kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.